Oke, noted Mbak Maria. Mungkin saya juga ingin menambahkan per Mei kemarin dari data Gaikindo sendiri itu sudah mencatatkan sekitar 16.700 mobil. Ini untuk di segmen hybrid, BEV dan PHEV sudah berhasil dijual di Indonesia secara domestik. Yaitu kalau kita compare sampai dengan 5 month 2022 di tahun lalu itu masih kurang dari 2.000. Jadi memang kita rasa peningkatannya sangat signifikan ya, dan dari 16.700 non-ICE mobil itu 7.200-nya itu adalah Zenix Hybrid, Mbak Mariam. Jadi market share-nya kurang lebih sekitar 43% di segmen non-ICE. By the way, ICE itu mobil yang masih pakai full bensin ya Mbak Mariam. Combustion engine ya. Itu untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar. Jadi mungkin sekali lagi saya mau bilang congrats untuk penjualan Zenix yang setiap bulan ini berhasil mencatatkan kurang lebih 1.000 units delivery-nya from ke dealer ya Mbak ya. Such a good number. Dan juga kan kemarin baru launching Toyota Yaris Cross ya, yang akan juga ada hybrid option ya Mbak ya. Hopefully juga bisa diterima dengan baik di market Indonesia ya Mbak ya. Terima kasih. Sebentar saya boleh potong. Kayaknya Bu Tira sudah hadir. Udah. Okay. Apakah Bu Tira sudah bisa join, Bu Tira, atau masih on the way? Hai Mary, ya saya sudah join, tapi sorry ini kayaknya settingan kamera saya harus saya setting dulu. Tapi thank you, selamat siang buat Bapak Ibu semua. Maaf baru bisa join dan mohon maaf kalau backgroundnya agak noise karena saya masih di kendaraan. Jadi tadi Mbak Mary sudah present mengenai kinerja Astra yang terbaru, Bapak Ibu, dan silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, saya juga sudah bergabung di sini. Nanti saya juga akan coba address beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh mengenai kinerja Astra. Jadi monggo silahkan ke Mbak siapa Mutiara ya, Mbak siapa untuk halo siap. Iya siang Mutiara, apa kabar? Ya baik, mudah-mudahan sehat juga ya Mbak Mutiara. Go ahead Mbak, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain silakan. Oke, siap Bu. Ini kita lanjut ya. Soalnya ini kayaknya ada beberapa pertanyaan di chat box juga. Mungkin saya bantu bacakan juga ya. Untuk yang kedua, bagaimana kontribusi Astra terhadap pembangunan ruas jalan untuk mengimbangi pertumbuhan penjualan otomotif? Ya mungkin dari tim Astra bisa diceritakan juga kan beberapa tahun terakhir ada beberapa akuisisi jalan tol juga yang mungkin kedepannya apakah ada rencana untuk masuk lagi ke bisnis jalan tol dari tim Astra sendiri. Silakan Mbak. Oke, saya coba address dulu, nanti mungkin kalau perlu Bu Tira kan chip in ya Bu. Jadi kami di Astra melalui Astra Infra, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita memiliki 8 konsesi jalan tol, terutamanya di Trans Jawa dan juga ada di Jakarta Metro area. Nah, 8 jalan tol ini panjangnya hampir 400 km, kemudian kepemilikan kami paling sedikit tuh 40% ke atas ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan partisipasi kami di jalan selanjutnya di jalan tol? Kami masih tertarik untuk melakukan ekspansi di sisi jalan tol. Tentunya kalau misalnya ada opportunity yang tepat dan sesuai dengan kriteria kami. Dan beberapa tahun terakhir seperti Mbak Tiara juga mention bahwa kami juga terus melakukan ekspansi di jalan tol, dan tapi jika harganya tepat, jika waktunya juga tepat, pasti kami akan announce kepada investasi ini. Bu Tira, ada yang mau ditambahkan Bu? Mungkin lanjut aja ya Mbak Tiara. Iya nih kayak kalau di chatbox kayaknya Bu Tira ada sedikit technical issue Mbak. Okay. Mungkin kita kali ya. Iya dari beberapa pertanyaan yang masuk ke ya halo. Kayak keputus deh Bu Tira deh. Iya kayaknya drop ya. Keputus ya. Mungkin kita lanjut dulu ya. Oke. Ini kalau dari beberapa pertanyaan yang masuk, ada yang mention juga tentang rencana Astra. Jadi kalau misalkan kita lihat per Maret kemarin ini kan posisi cash-nya Astra masih lumayan tinggi ya Mbak ya, masih net cash di atas 30 triliun. Ini
apakah kedepannya capex plan-nya bagaimana mungkin Mbak, dan dari pertanyaan di chat box, bagaimana rencana dividen payout bagaimana dividen payout Astra ke depannya dan rencana akuisisi Astra setelah mengakuisisi minority ownership di healthcare Hermina. Apakah sektor berikutnya consumer? Mungkin boleh sedikit pemaparan Mbak Mariam untuk rencana capex-nya. Iya benar. Dari tahun 2020 sebenarnya kami rajin belanja tuh sebenarnya, walaupun cashnya banyak, terus kemudian bagi dividen juga. Tapi memang di tahun ini kami juga sudah umumkan besar capex dan juga investasi, perkiraan capex dan investasi kami di tahun ini. Paling di capex sendiri kami berharap akan spend sekitar 23 sampai 24 triliun rupiah, sedikit lebih tinggi dibandingkan capex tahun lalu. Kemudian capex ini ya capex rutin Mbak Tiara, seperti pergantian alat berat di mining construction-nya UT, kemudian di AL mungkin ada replanting dan maintenance mills-nya AL, machinery di manufaktur dan lain-lain. Lalu ada juga investasi, rencana investasi yang belum dapat kami ceritakan detailnya. Kami berharap untuk spend sekitar 14 triliun. Saya bilangnya 24 triliun ya. Sekitar 25 triliun capex, kemudian sekitar 14 triliun di investasi. Nah, investasi ini masih belum bisa diumumkan karena kan masih banyak yang masih ongoing dan memang belum final, belum closing. Tapi salah satu yang mungkin kita harapkan untuk closing segera yaitu CSPA antara UT untuk akuisisi mining, nickel mining dan juga smelter yang mereka announce di Desember lalu. Itu nilainya sekitar 4,3 triliun rupiah. Itu dari sisi capex dan investasi. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai Hermina ya? Iya, mungkin lebih untuk pemakaian cash, dividen, akuisisi, dan apakah kedepannya ada sektor seperti hospitality atau consumer ya? Ya, oke. Mengenai ya, kami biasanya tidak memberikan guidance untuk dividen karena banyak faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen, termasuk profitabilitas kami nantinya seperti apa, kemudian apakah ada kebutuhan untuk capex dan investasi dan lain-lain, sehingga kami biasanya tidak memberikan indikasi untuk upcoming dividend payout. Tapi yang tahun lalu perlu dicatat juga, pembayaran untuk dividen yang sebelumnya memang disebabkan karena adanya harga batu bara yang sangat tinggi, sehingga kami pembayaran dividennya tuh tinggi sekali gitu. Tapi harapannya sih setelah itu kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Nah, penggunaan cash tadi kan sebagian sudah saya ceritakan juga ya, karena kita juga ada rencana investasi, itu kira-kira angkanya di sekitar 14T, kemudian ada capex juga. Lalu kami memang benar di yang terakhir ini kami masuk ke sektor healthcare. Jadi awalnya di tahun 2021 kami investasi di Halodoc sekitar 35 juta USD ya. Kemudian investasi kedua kami di bidang healthcare adalah di rumah sakit Hermina. Saat ini kepemilikan kami masih kecil, sekitar 7,4%. Harapannya kami bisa membentuk sinergi antara rumah sakit Hermina dan juga bisnis-bisnis existing kami seperti asuransi. Itu sih. Bisnis apa yang selanjutnya? Banyak hal yang kami lihat. Manajemen kami juga melihat banyak opportunity, tapi tentunya perlu perlu banyak pemikiran, perlu banyak
perlu dilihat apakah benar Astra masuk ke satu sektor bisnis baru. Banyak pertimbangan lah Mbak Tiara, seperti masuk healthcare juga sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya kami juga terpikir untuk masuk healthcare, tapi banyak hal pertimbangan yang harus dilakukan sehingga baru tahun 2021 kami masuk healthcare. Gitu sih kira-kira Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Mariam. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya untuk penggunaan cash levelnya Astra yang lumayan tinggi ini ya Mbak Mariam ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, oh iya mungkin untuk dari teman-teman partisipan saya udah join di sini, jika ingin bertanya bisa langsung ketikkan di chat box di Zoom ini, nanti biar bisa saya bantu tanyakan. Pertanyaan selanjutnya, ingin menanyakan pandangan Astra terhadap sektor mobil bekas dan apa ada planning tertentu ke depannya. Silakan Mbak Mariam. Bu Tira juga udah join. Bu Tira join lagi ya? Tadi keputus. Kalau mau nambahin boleh. Ya, siang Bu Rita, thank you udah dijadiin co-host lagi, tadi sempat kimut. Jadi saya mau coba address ya pertanyaan Mbak Tiara tadi terkait untuk sektor mobil bekas. Jadi sudah Bapak Ibu ketahui bahwa Astra salah satu bisnisnya adalah bisnis mobil bekas juga. Kita yang selama ini dikenal dengan mobil 88, tapi dengan seiring perkembangan digitalisasi juga kami punya Mobi, yang mana itu juga merupakan platform untuk jual beli mobil bekas ya. Dan ini juga bersinergi dengan grup Astra yang lainnya, artinya untuk kendaraan-kendaraan Astra yang mau di-trade-in itu juga bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, seperti apa pasar mobil bekas? Kami meyakini bahwa pasarnya ke depan itu masih potensial karena kan marketnya juga masih besar ya, market mobil kendaraan baru, kemudian juga penetrasi yang masih rendah. Jadi demand untuk mobil itu tetap akan tinggi. Selain demand untuk kendaraan baru, saya rasa untuk sirkulasi kendaraan bekas juga masih akan tetap tinggi karena kita lihat selain di kota-kota besar di luar Jawa pun ya, di luar ibu kota Jakarta itu pasarnya juga masih besar. Memang kalau kita lihat yang perusahaan-perusahaan besar seperti mobil 88 ataupun juga ada dari pemain-pemain lain, itu nggak mencerminkan seluruhnya pasar mobil bekas itu, karena pasarnya besar sekali sebenarnya ya, dan memang nggak ada statistik resmi untuk itu, tapi kami meyakini pasarnya itu sangat besar karena banyak juga yang mom-up operations yang melakukan usaha jual beli kendaraan bekas. Jadi buat kami ini adalah pasar yang masih potensial karena demand kendaraan itu masih tinggi di Indonesia, penetrasi juga masih rendah, apalagi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang ada di luar Jakarta atau luar kota-kota besar lainnya. Sehingga buat Astra ini adalah satu bisnis yang masih akan terus kami kembangkan bagaimana supaya ini bisa menjadi satu added value juga buat konsumen Astra. Artinya kalau konsumen Astra beli kendaraan di Astra itu kita pikirkan dari pre-sale sampai post-sales-nya. Jadi setelah misalnya sudah menggunakan sekian tahun, mau trade-in dengan yang baru, nggak pusing juga untuk ngurusin kendaraan saya kemudian gimana dijualnya, nanti kita juga bisa bantu. Atau nggak beli kendaraan di kita pun gitu ya, kemudian mau menggunakan platform kita juga bisa digunakan gitu. Jadi ini adalah bagian dari value chain otomotif untuk create added value buat konsumen dan juga untuk meng-capture potensi market mobil bekas di Indonesia yang masih besar. Demikian Bu Rita, Mbak Tiara, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bu Tira. Sorry Bu Tira, mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan juga, sebelumnya kita udah bahas mengenai tentang rencana penggunaan capex, dividen dan akuisisi Astra ke depannya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mariam. Tapi kalau misalkan dari Bu yang ingin ditambahkan, silakan Bu. Iya, saya rasa Mbak Mary tadi udah menjelaskan cukup komprehensif ya Mbak Tiara. Artinya kalau untuk plan capex tahun ini beserta investasi memang rencana kami adalah sekitar 40 triliun. Karena yang capex untuk maintenance itu kira-kira spendingnya itu memang 22 sampai 26 triliun ya. Dan tahun kemarin kalau saya nggak salah 26 sampai 27 triliun. Tahun ini juga tadi Mary udah sampaikan sekitar 26 triliun rencananya. Dan kemudian yang 14 triliun itu adalah untuk investasi. Nah, untuk investasi ini kami tentunya punya project-project in the pipeline. Beberapa sudah kami announce sampai dengan bulan berjalan ini ya. Salah satunya yang besar itu adalah tentunya dari grup United Tractors, di mana mereka sudah CSPA untuk yang Stargate,
untuk Nickel Company dan Smelter, kemudian juga yang baru di-announce minggu lalu juga untuk Nickel Limited Industry ya, Nickel Industry Limited. Jadi rencananya memang United Tractor itu adalah kedepannya ingin selain mereka tentunya sudah tidak akan lagi berinvestasi di bisnis yang terkait dengan batu bara, mereka juga akan melihat opportunity untuk masuk ke mineral aset yang lain, terutamanya yang punya keterkaitan dengan EV ecosystem.